Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Sumut Terkini. Bersama saya, Emi Faradisa. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini untuk penanganan virus COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, kita telah terhubung bersama Bapak Kapolda Sumatera Utara, yaitu Bapak Irjen Pol Martuani Sormin. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang dan selamat siang untuk seluruh pemirsa TV Farina TV di Sumatera Utara. Bapak bisa diceritakan bagaimana situasi terkini di Polda Sumatera Utara, Bapak? Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara sesuai instruksi Bapak Presiden dan diterjemahkan oleh maklumat Kapolri, maka kita melakukan pembatasan-pembatasan yang bisa diterjemahkan sebagai social distancing, yaitu pembatasan kerumunan orang dalam jumlah yang besar, kemudian kegiatan-kegiatan olahraga, festival, sosial budaya, dan kegiatan keramaian lain yang mengundang orang banyak. Itu semua kita larang. Mengapa? Karena bisa jadi menjadi tempat persebaran coronavirus 19 ini. Kita tidak tahu bahwa kita tertular atau terpapar dengan coronavirus ini. Maka di Polda dan di kantor-kantor kepolisian kami secara swadaya sudah melakukan juga hal-hal yang bisa kami laksanakan, yaitu satu, penyemprotan disinfektan. 2 minggu yang lalu Polda Sumatera Utara berikut Kodam sudah melaksanakan kerja bakti di tempat-tempat publik di Kota Medan ini, yaitu penyemprotan disinfektan, termasuk kurve kebersihan di masing-masing wilayah, masing-masing tempat. Karena apa? Karena virus ini bisa menempel di tempat-tempat publik, media publik, yang bisa menjadi tertular dengan orang lain. Kemudian yang kedua, secara swadaya juga kami siapkan juga alat-alat cuci tangan tradisional, yaitu air mengalir dengan sabun. Dari hasil medis, bahwa virus ini juga akan mati terbunuh oleh sabun deterjen. Jadi secara tradisional kita juga sudah melakukan ini. Nah, sekarang kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Sumatera Utara. Kami ingin menghimbau satu, bagaimana instruksi Bapak Presiden, physical distancing. Jaga jarak dengan orang, minimal 1 meter. Tidak perlu bersalaman, tidak perlu bersentuhan. Memang kelihatannya ini bertentangan dengan adat budaya kita yang penuh dengan kehangatan. Namun dengan situasi sekarang perkembangan coronavirus ini, kita harus batasi. Yang kedua, kurangi mobilitas. Kalau Bapak Ibu semua warga masyarakat ada di rumah yang tidak perlu, itu sudah turut membantu. Biarkan Bapak Ibu di rumah untuk kita semua. Kami di luar untuk Indonesia, untuk menjaga kita semua. Karena virus ini sangat berbahaya dan mematikan. Bisa kita lihat di negara lain seperti Italia, Spanyol, dan lain sebagainya, itu sangat berbahaya. Yang ketiga, kita melaksanakan kegiatan olahraga, tapi sendiri-sendiri, olahraga mandiri. Mulai dari pagi, tadi kita sudah laksanakan juga, anggota harus berjemur minimal 10 menit. Karena sinar matahari ultraviolet, matahari jam 8 sampai jam 10, sangat bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, sekaligus mencegah coronavirus ini. Langkah-langkah ini tentu sangat mengganggu kita karena aktivitas sosial kemasyarakatan kita terganggu. Tadi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa juga sudah kami kumpulkan. Kami himbau dalam pelaksanaan budaya Tahun Baru China, yaitu Cengbeng, untuk tidak dilaksanakan dalam bentuk jumlah orang yang banyak. Biarkanlah upacara sembahyang leluhur, sembahyang kuburan dilakukan secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing.
dan mereka sangat mendukung. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan adalah penanganan jenazah. Penanganan jenazah ini memang kita harus taat. Dalam tempo 4 jam, apabila ada korban meninggal yang diduga tertular coronavirus ini, itu harus segera dimakamkan. Protokol penanganan jenazah juga sudah ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Jenazah dibungkus plastik, kemudian dimasukkan dalam peti, kemudian dibungkus. Keluarga hanya boleh melihat dari jauh. Tidak ada yang boleh melayan. Dimakamkan oleh petugas. Itulah yang langkah-langkah yang sedang kita sosialisasikan sehingga seluruh masyarakat di Sumatera Utara bisa melaksanakan sehingga kita tertular dari coronavirus ini. Mengapa ini harus diterapkan? Karena masing-masing orang berbeda imunitasnya. Kita bisa juga jadi carrier atau pembawa virus bagi orang lain. Karena dia memiliki imunitas tubuh yang baik, tetapi menjadi carrier virus corona untuk orang lain. Demikian yang kita lakukan untuk di Sumatera Utara, sehingga masyarakat tidak panik dalam menghadapi wabah coronavirus ini. Dan satu hal penting lain, kami sudah sampaikan kepada seluruh pengusaha, khususnya sembako, tidak ada yang boleh menimbun sembako di gudang untuk keuntungannya sendiri. Yang kedua, tidak ada yang boleh menaikkan harga sembako. Yang ketiga, kami Polda Sumatera Utara melalui Satgas Pangan bisa mengkontrol, mengawasi distribusi logistik untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara. Pak, bagaimana Pak tim yang telah dipersiapkan untuk merazia lokasi keramaian Bapak di Sumatera Utara, Bapak? Sementara kami sudah menyiapkan untuk tim, kebetulan operasi kepolisian juga ada diwadahi, namanya sandinya adalah Operasi Aman Nusa 2, yaitu operasi menghadapi kontingensi. Ini struktur organisasi mulai dari Polsek sampai pada tingkat Mabes Polri. Memang kami masih kekurangan untuk sumber daya. Dalam hal ini alat pelindung diri. Kami baru dapat untuk 100 set pakaian alat pelindung diri. Tapi tadi dalam video konferen kepada Kapolres seluruh jajaran di Sumatera Utara, sementara APD kita pesan di Solo, kita gunakan yang ada. Contoh, pakai jas hujan, pakai sepatu bot, pakai sarung tangan, pakai masker. Kalau masker tidak ada, bisa pakai sapu tangan. Ini adalah untuk anggota kita supaya tidak tertular coronavirus. Jadi seluruh jajaran kepolisian mulai dari Polsek, Polres, Polda sampai tingkat Mabes Polri telah disiapkan di dalam operasi Aman Nusa 2 yang seyogianya dihadapkan dengan bencana. Demikian. Pak, apakah ada sanksi yang diberikan jika masih ada warga yang berada di keramaian, Bapak? Tentu ada sanksi, sanksinya bervariasi. Ini apabila dia tidak mendengar himbauan petugas untuk bubar, maka bisa kami terapkan ada beberapa pasal. Ini ada kita punya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Jadi kalau kita dihimbau untuk tidak menjadi carrier bagi penyakit menular, maka kita bisa terapkan itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ancaman hukumannya 1 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Jadi kalau ada sudah dihimbau oleh pemerintah tidak melaksanakan karantina atau istilah keren sekarang diisolasi, maka kita bisa terapkan ini. Kemudian ada pasal 212 KUH pidana. Apabila tidak mendengar himbauan dari aparat pemerintah yang berwenang untuk membubarkan, ada ancaman pidananya 6 bulan. Jadi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, mari kita berdiam di rumah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk Indonesia.
Bapak, arahan yang bisa diberikan kepada Kapolres dan jajaran Polda Sumatera Utara, Pak? Arahan tadi saya sudah sampaikan, tidak ada keramaian dalam bentuk apapun. Resepsi, pesta adat, olahraga bersama, yang dalam jumlah kerumunan yang besar, sementara ditunda. Termasuk protokol penanganan pemakaman jenazah, taati supaya kita terhindar dari coronavirus 19 ini. Baik, Bapak, terima kasih untuk informasi dan waktunya, Bapak. Selamat bertugas kembali, Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit ini. Baik, pemirsa, demikian informasi yang telah disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara. Saya Emi Faradisa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.